Apa kabar semuanya? Sehat? Puasa semuanya ya? Insya Allah. Mari untuk menyemangati kita semua, kita awali manasik ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat talbiyah. Sudah pada hafal belum? Kalimat talbiyah. Karena saat umroh nanti yang sangat dianjurkan untuk diperbanyak adalah membaca talbiyah, bukan membaca zikir yang lain ya. Untuk sementara ngikuti, semangat agar menerima pelajaran manasik nanti juga bisa menyimak dengan semangat. Siap ya? Ikuti saya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi yang kompak, yang semangat. Yuk. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kita hakikatnya bisa umroh ini memenuhi panggilannya Allah. Allah manggil kita. Kita berupaya memenuhi panggilannya dengan mengorbankan apa yang ada pada diri kita. Waktu pasti, harta juga. Sehingga Nabi katakan orang haji umroh itu hakikatnya rela mengorbankan yang dimilikinya demi memenuhi panggilannya Allah. Maka yang dijanjikan Nabi, apa yang mereka minta nanti, Allah pasti ijabah. Amin Allahumma. Innal hamdalillah, salatu wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bu Korwil kita, Koordinator Wilayah Provinsi Kepulauan Riau PT Andalus Al-Haramain, Bunda Maryam Mahisa, yang tadi telah menyampaikan sambutannya ya. Yang kami hormati, kami muliakan beliau Ustadz Syuaib selaku salah satu dari mutawif andalan PT Andalus Al-Haramain, dan juga semua mitra, semua jajaran pengurus PT Andalus Al-Haramain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Bapak Ibu jamaah semua calon duyufur rahman,
masih calon karena belum ya, calon tamu-tamunya Allah yang Maha Rahman, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah, di waktu duha yang mulia ini Allah pertemukan kita dalam keadaan iman Islam, juga dalam keadaan sehat, dipertemukan di majelis yang sangat agung dan mulia, masuk kategori majelis ilmu di bulan suci Ramadan. Nabi katakan, man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan, siapa yang mau hadir di majelis ilmu, kita manasik itu belajar ilmunya umroh, karena kita mau umroh, dan itulah ilmul hal yang wajib ain dipelajari. Hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, kataballahu lahu, Allah tulis baginya, bikulli qadamin, setiap langkah kakinya, yang dari Sagulung pasti ada ribuan langkah tuh, dari Bengkong ya hampirlah ribuan, masih ratusan. Paling jauh mana ini Bun? Itu setiap satu langkah, kata Nabi, Allah tulis seperti melakukan ibadah selama 1 tahun. Alhamdulillah, tinggal ngalikan, kalau ada 1000 langkah berarti duduknya kita di sini seperti melakukan ibadah selama 1000 tahun. Dan Nabi katakan kelak di hari kiamah, yauma la dhilla illa dhilla arsyih, hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan arasnya Allah, mereka akan berkumpul bersamaku di bawah naungan arasnya Allah. Alhamdulillah, sehingga pertama perlu kita syukuri, di tengah aktivitas kita, kesibukan kita, kita bisa hadir untuk melaksanakan fardu ain. Bapak Ibu semuanya belajar ilmunya perkara yang akan Bapak Ibu kerjakan, yakni ilmunya ibadah umroh. Baik, karena kita nanti dalam manasik ini ada teori, juga nanti kita praktek, harus siap panas-panasan nanti kita di luar. Setelah kita paham secara teori, perlu kita praktek. Langsung kita sampaikan materi manasik kita pada pagi hari ini ya, sebagaimana yang telah disusun oleh tim dari PT Andalus Al Haramain. Pertama yang perlu dipahami tentang persiapan umroh, juga perlu dipahami juga tentang umroh itu sebenarnya hukumnya apa sih? Umroh hukumnya apa? Ayo. Sunnah, jawaban yang pertama. Ada yang punya jawaban lain? Umroh hukumnya apa? Wajib. Ada yang selain wajib dan sunnah? Umroh itu hukumnya sama dengan haji. Bagi mereka yang diberi kemampuan seumur hidup, wajib sekali umroh. Kalau untuk yang kedua, ketiga, sunnah. Tapi yang pertama, ketika tergolong mampu, mampu ini mohon maaf, bisa mampu karena punya duit kontan, atau yang penting dia bisa umroh meskipun ada yang menghutangi, itu nggak masalah. Kita sering berdebat di lapangan dengan kawan-kawan yang tidak setuju orang umroh pakai dana talangan. Tapi bisa dipastikan secara referensi mereka pasti kalah. Jadi tidak masalah. Kalau memang kita bisanya umroh butuh dana talangan, dipinjamin siapa atau dipinjamin oleh lembaga apa, yang penting kita tanggung jawab untuk melunasinya, maka umroh kita tetap sah dan kita juga tergolong orang yang melakukan ibadah umroh sebagaimana mereka yang umroh tanpa pakai dana talangan. Nah, ini untuk membesarkan hati nih, sebab ya namanya manusia ini macam-macam ya. Ada yang tabungannya banyak seperti Bu Korwil ya,
Amin Allahumma. Ada yang pengen umroh itu harus dibantu dana talangan, tidak masalah. Yang penting namanya hutang ya tanggung jawab. Jangan hutangnya berani tapi ngangsurnya nggak mau. Nah, itu niatnya sudah nggak benar. Satu, umroh wajib seumur hidup sekali. Untuk kedua, ketiga, dan seterusnya sunnah. Apa yang perlu dipersiapkan bagi mereka yang mau menjalankan ibadah umroh? Ya, kita nanti judulnya umroh kita itu tanggal 23 sampai tanggal 3 April. Benar ya? Jangan lalu digambarkan mulai tanggal 23 sampai 3 April itu ibadah terus, itu jangan. Banyak santainya. Makanya ibadah yang paling nyaman itu haji umroh. Ya dapat ibadah, dapat jalan-jalan, dapat menapak tilasi tinggalannya para nabi dan rasul. Kurang lebih 12 hari kita jelaskan, biar yang belum pernah umroh itu, waduh 12 hari ibadah terus bisa stres. Banyak santainya. Kita itu umroh waktunya kalau dihitung, semisal pertama kita nanti Madinah dulu ya. Dari Madinah umroh pertama itu butuh waktu, pertama perjalanan nih Madinah ke Mekah 5 jam kurang lebih. Tapi kita di atas bis gak ngapa-ngapain, ya hanya memperbanyak baca talbiyah itu saja. Lalu kita rehat mungkin 1 jam maksimal 2 jam maksimal itu. Kita lanjutkan tawaf, kita lanjutkan sa'i, sudah selesai. Berarti umroh pertama yang memang butuh waktu lama sebab kita dari Madinah itu hanya membutuhkan waktu 5 plus 2 plus 2 9 jam. Tapi yang ibadahnya ya hanya saat kita tawaf, saat kita sa'i, setelah itu selesai. 5 jam kita di atas bus. Nanti kita transit di beberapa tempat istirahat, lanjutkan sampai Makkah. Umroh kedua ketiganya kita ngambil mikot paling setengah jam, lalu ditambah 1 jam setengah, 2 jam. Jadi kalau kita hitung dari 12 hari itu, dari 12 hari Bapak Ibu, yang untuk ibadah umroh hanya 6 jam. Berapa? Mentok nggak ada 10 jam. Berarti yang 11 hari, 1 hari untuk perjalanan, 2 hari PP, yang 11 hari, 10 hari kita ibadah santai, kita jalan-jalan. Coba tidurnya di hotel, makan minum 3 kali sehari. Ayo, hanya membayar berapa? 32,200, benar ya? 322 ya, sangat murah. Belum 1 sholat di Masjid Nabawi lebih utama dibanding 1000 sholat kita di Batam. Belum 1 sholat di Masjidil Haram lebih utama dibanding 100.000 sholat kita di Masjid Batam. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang kok menganggap umroh 12 hari, naik pesawat, hotelnya bintang 3, bahkan kalau memang nasib baik, kita sering nasib baik ya, sebenarnya hotelnya mestinya bintang 3, tapi yang namanya rizki, tiba-tiba ada perubahan, kita di hotel bintang 4. Bahkan pernah sama Kak Ira itu hotel bintang 5. Meskipun ya kita sepertinya Masya Allah diusir dari hotel sebelumnya. Pulang Taif sudah langsung pindah hotel bintang 5, tinggal turun langsung pelataran Masjidil Haram. Jadi sangat murah ya. Jangan beranggapan apa yang kita keluarkan untuk ibadah umrah kita itu mahal. Yang perlu dipersiapkan apa? Ini kalau sudah fokus kita mau melakukan umrahnya.
ya, yang perlu dipersiapkan mandi sunnah ihram. Nanti semuanya dibimbing, pokoknya enak. Mereka yang nggak pernah umroh kok mencoba umroh mandiri, kasihan, bener-bener kasihan, tanpa ada yang bimbing. Kalau lewat travel seperti ini, tinggal manut, nggak paham tinggal tanya, nggak bisa doa nggak apa-apa. Umroh itu pada dasarnya ibadah fisik. Tidak ada keharusan sama sekali selama kita umroh membaca zikir apapun, membaca doa apapun, tidak. Yang penting saat tawaf kuat, saat sa'i kuat. Gak hafal doa Ustaz, nggak apa-apa, nggak usah stres lihat buku manasik begitu banyak zikir dan doa, nggak usah. Apalagi nanti yang ikut kita, ya kita aba-abanya cukup amini, ikuti sudah. Kalau sekiranya kita baca itu kalimat-kalimat dzikir yang familiar, subhanallah, kan pasti bisa ngikuti. Ikuti. Kalau dzikirnya kok panjang, wah nggak bisa, cukup amini. Nah, enak kan? Nggak usah ribet, buka buku manasik, nggak usah. Bu, yang kemarin terima buku manasik, lihat begitu banyak doa dan dzikir, nggak usah stres. Paham? Nggak dibaca, nggak apa-apa. Oh, nggak ada pembimbingnya kok. Karena tidak ada keharusan dalam ibadah umroh membaca kalimat apapun dari zikir dan doa. Yang penting fisiknya kuat. Untuk apa hafal di luar kepala zikir dan doa di buku manasik, tapi nggak kuat fisiknya? Yo nggak sah, nggak bisa tawaf. Nggak sah, nggak bisa sa'i. Jadi ini kalau kita sudah mau umroh, ya kita persingkat saja. Kalau kita sudah mau umroh, gambarkan kita di Madinah, besok berangkat ke Makkah. Tadi sudah disampaikan, kita kalau nggak Ramadan biasanya manasik 3 kali. 2 di tanah air, 1 istilah kita pemantapan manasik. Itu di hotel. Sebelum besok berangkat ke Makkah untuk umroh yang pertama. Tapi karena Ramadan, apalagi nanti kalau sudah lebaran, sibuk nerima tamu, silaturahim, disesuaikan. Tapi sepertinya kalau saya secara pribadi nggak bisa itu pun. tanggal 1 terus tinggalkan rumah itu kayaknya nggak bisa. Tapi kita ngikut saja. Kalau memang pengen, sebenarnya 2 kali sudah cukup, ya 2 kali sudah cukup. Kalau untuk masalah tambahan yang lain ilmu, alhamdulillah Andalus Al-Haramain sejak berdiri program unggulannya baik di Madinah maupun di Makkah itu pasti ada kajian hampir tiap hari, kecuali di Makkah karena kondisi tidak memungkinkan sebagaimana di Madinah. Kita ini sudah mau umroh, besok umroh, apa yang perlu dipersiapkan? Mandi sunnah ihram, mandi dulu. Nanti pokoknya tinggal manut, grup ikuti. Ada pengumuman, ada agenda hari ini mandi, nanti dijelaskan secara tulisan. Nanti mandi niatnya begini, pokoknya enak lah, tinggal manut saja, ya. Sunnah mandi ihram namanya. Kemudian yang kedua, rapikan atau potong kuku dan bulu. Karena kalau nanti kita sudah niat umroh yang disebut ihram, di antara larangannya adalah memotong kuku, memotong bulu. Kita selalu mengingatkan yang kukunya panjang potong. Karena kalau sampai tidak dipotong, di perjalanan Madinah Makkah yang 5 jam, kukunya panjang, lalu dia nggak tahan, dia entah sengaja atau tidak ngambil pemotong kuku, dia potong kuku itu, dia wajib bayar dam. Itulah sepotong kuku yang harganya seekor kambing. Nah, makanya potong dulu agar nanti ketika kita ihram
kita nggak pengen motong kuku lagi. Yang tidak biasa berkumis, berjenggot, kalau terlalu panjang itu nggak nyaman, potong dulu. Sebab apa? Kalau nanti kita sudah niat ihram, sudah tidak boleh kita memotong baik bulu maupun kuku. Yang ketiga, memakai wewangian. Sebelum niat umroh, pakai wewangian. Meskipun mungkin karena wewangiannya berkelas, branded, baunya sampai selesai umroh itu masih tetap bau, tidak masalah. Yang penting ketika sudah niat umroh yang disebut ihram, sudah tidak memakai wewangian. Makanya sebelum niat umroh, pakai wewangian, entah di badan atau di pakaian. Kalau nanti sudah niat umroh, ini banyak jamaah yang kena dam. Biasanya ketika berhenti di rest area, mereka makan, kadang makannya pakai tangan, karena sudah terbiasa sesudah makan mencuci tangannya pakai sabun. Nah, banyak yang kena tuh. Akhirnya dia pakai sabun. Ditanya oleh mutawifnya di bis, ada yang pakai sabun tadi? Ya Ustaz ada. Kena dam dia. Meskipun damnya, dam boleh milih antara dam menyembelih seekor kambing atau dam memberi makan fakir miskin kota Makkah sejumlah 3 kali zakat fitrah. Ya kurang lebih 200.000, itu sudah plus sedekah. Tapi yang terbaik kan jangan melanggar, ya. Jadi wewangian sudah dilarang, meskipun itu hanya sabun. Ibu-ibu nanti dijelaskan secara rinci, yang biasa dipakai ibu-ibu kita nggak paham karena saya bapak-bapak, yang tergolong wewangian apa nanti dijelaskan, ya. Memakai wewangian dulu sebelum ihram, sebelum niat umroh, memakai wewangian dulu. Apalagi yang perlu disiapkan? Sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram ini termasuk sholat sunnah yang penyebabnya diakhirkan. Karena kenapa kamu sholat? Saya mau ihram. Berarti antara sholat dan ihramnya duluan mana? Duluan sholatnya. Itu namanya sholat yang memiliki sebabnya diakhirkan dari sholat. Dan kalau kita pernah mendengar 5 waktu diharamkan sholat, itu bukan semua sholat, tapi sholat yang tidak punya waktu dan sebab, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah tasbih, dan sholat yang punya sebab, tapi sebabnya diakhirkan dari sholat. Apa contohnya? Sholat sunnah ihram. Paham? Mengapa kamu sholat? Mau ihram. Nah, itu nggak boleh dilakukan di 5 waktu yang haram. Dan di antara 5 waktu yang haram itu setelah sholat asar sampai maghrib. Sementara prakteknya kita nanti berangkat umroh itu kita sudah selesai sholat duhur, asar, jamak, takdim. Nah, nanti tinggal ngikut saja. Jadi kita biasanya berangkatnya itu habis duhur, kita sholatnya saya selalu memberikan arahan jangan di masjid. Ketika sudah menjelang duhur, kita cek sudah mandi ihram belum. Kalau sudah, sebelum duhur kita ajak untuk sholat sunnah ihram. Sebab apa? Kalau nanti kita lakukan setelah asar, kita terkena keharaman. Jadi sholat ihram kami itu sebelum kita jamaah duhur asar, di jamak, di qashar, jamak takdim di hotel. Nah ini gambaran saja. Nanti di sana pokoknya tinggal manut sama mutawif, ya. Sholat sunnah ihram disunahkan. Memakai kain ihram. Nah, nanti dipraktekkan oleh Ustadz Syuib untuk laki-laki cara pakainya gimana. Intinya sebenarnya kalau perempuan beres, karena yang dipakai nggak ada beda dengan pakaian ketika sholat.
Kalau laki-laki ini pakaiannya khusus, hanya 2 lembar kain. Tapi kesimpulannya, memakai dengan cara apapun terserah, senyaman-nyamannya, yang penting menutup aurat. Nanti ada banyak cara, Ustaz Syuib nanti akan ngajarin. Pengen cara ini, nah, nanti akan dipraktekkan oleh beliau. Memakai pakaian ihram. Dah. Selanjutnya, untuk pakaian ya, bagi pria 2 lembar kain tidak berjahit, sudah maklum, sudah dikasih semua pakaian ihramnya ya. 1 lembar disarungkan, 1 lembar diselendangkan di bahu. Nanti insya Allah dipraktekkan. Ini teori dulu. Perempuan sama dengan sholat ya. Busana muslimah menutup semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Sama dengan pakaian sholat bagi perempuan, sama. Kemudian rukun umroh. Para diyufur rahman yang kami hormati, kami muliakan, sebagaimana ibadah yang lain, umroh juga punya rukun. Apa sih rukun? Sesuatu yang harus dilakukan saat kita melakukan sesuatu. Kalau rukunnya umroh, saat kita melakukan umroh harus dilakukan. Dan ketika yang ditinggalkan itu adalah rukun, tidak bisa diganti dengan dam, nggak sah. Makanya harus diperhatikan. Beda, resepnya beda. Apa saja rukun umroh? Perhatikan. Yang pertama, ihram atau niat umroh. Niat umroh harus di tempat khusus, gak boleh sembarangan. Gak boleh niat umrohnya di hotel, gak boleh. Ada aturan dari Nabi, namanya mikot. Namanya mikot di OTG. Niatnya ada niat pendek, ada niat panjang. Di sini ada nggak niatnya? Ini bukan buatan kita niatnya. Ya, niatnya labbaik Allahumma umratan. Itu saja. Tapi nanti dibimbing mutawif, aman. Gak perlu khawatir. Ngapalkannya sulit Pak Ustaz, gak usah dihafalkan. Pokoknya nanti ngikut mutawif. Mutawif digratiskan itu ya untuk bimbing Bapak Ibu semuanya ini. Insya Allah aman ya. Cuma harus tahu ilmunya. Niat umroh namanya ihram. Kalau sudah niat, ada perkara-perkara yang menjadi larangan. Di antaranya tadi, pakai wewangian, memotong kuku, memotong bulu, meskipun hanya 1 helai, dan kalau dilanggar, bayar dam. Dam itu denda. Pertama, niat ihram. Namanya ihram. Niat umroh, namanya ihram. Niatnya bagaimana? Niat yang pendek dulu, tirukan. Tirukan ya. Masih semangat kan? Baru jam berapa ini? Labbaik Allahumma umrotan. Nah, kurang semangat. Sekali lagi. Labbaik Allahumma umrotan. Itu niat yang pendek. Kalau kami bimbing, kami sekalian artikan. Kami perintahkan jamaah menirukan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu. Ya Allah. Ya Allah. Untuk berumrah. Untuk berumrah. Sudah, kalau sudah niat itu, maka kita tidak boleh lagi melanggar larangan ihram. Makanya biasanya sebelum niat kita biasanya dibas.
Dari Madinah, karena kita sudah dianggap penduduk Madinah, maka niatnya, ikhramnya dari mikot, dari batas tempat yang telah ditentukan Nabi. Penduduk Madinah di mana? Di Bir Ali. Ada tempat namanya Bir. Bir itu sumur, Ali karena dulu sejarahnya disitulah saat penduduk Madinah kekurangan air, beliau Sayyidina Ali banyak membuat sumur. Sempat dulu dibuka, tapi orang Indonesia kalau ada napak tilas orang-orang mulia ini kan kayak disembah-sembah, akhirnya ditutup. Tapi disitulah kita nanti ambil mikot istilahnya. Cuma niatnya kita di mana? Kondisional sebenarnya, tapi sering kita ajak niatnya dibas sambil ngecek. Ayo bapak-bapak, masih ada yang pakai kolor apa sudah dilepas? Ayo dicek. Sudah digitukan saja beberapa kali, setengah jam perjalanan ke Makkah, ada bapak-bapak sudah tua datang ke saya. Pak Ustadz, saya masih pakai kolor. Itulah kolor yang seharga kambing. Kalau kita mau bayar dam yang utama, harus dicek. Makanya kita sarankan kalau niat nanti bareng-bareng. Lihat kondisi Bir Ali. Kalau tidak terlalu padat, kita cari tempat yang enak, kita niat dari bawah. Kalau terlalu padat dan panas, biasanya kita naik bas dulu. Setelah sholat masing-masing 2 rakaat, kita bimbing niat. Yang sebelum niat kita cek. Wangi-wangian silakan pakai sekarang. Setelah ini sudah nggak boleh lagi sampai selesai umrah nanti 9 jam. 5 jam perjalanan plus 2 jam istirahat plus 2 jam tawaf dan sa'i ya. Jadi niat yang pendek itu, niat yang agak panjang, tirukan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Di buku manasik ada, tapi saya tidak menyarankan untuk membuka buku manasik. Cukup lihat ustadznya. Enak toh? Ribet, salah buka, salah baca, malah keliru-liru. Tinggal ngikuti ustadznya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah ini ya, niatnya yang pendek ini. Nanti kita praktekkan dua-duanya. Oke. Yang kedua kembali ke rukun. Ramah. Tawaf. Setelah niat yang disebut ihram. Dan sekali lagi, kalau sudah niat yang laki-laki sudah pakai pakaian ihram, ada 10 perkara yang tidak boleh dilanggar, di antaranya tadi ya, wewangian, potong kuku, potong bulu, selanjutnya tawaf. Nah, ini kalau umroh pertama kita dari Madinah, perjalanan 5 jam, istirahat kurang lebih 1,5 sampai 2 jam, lanjut tawaf. Apa sih tawaf? Ngelilingi Ka'bah 7 kali. Posisi Ka'bah di sebelah kiri. Setatnya dari rukun atau pojok Hajar Aswad, tinggal ngikut nanti. Pokoknya jangan lepas dari rombongan, itu saja pesan saya. Jangan mohon maaf sok keminter. Tahu keminter? Keminter itu apa, Ustadz? Sok pandai, nggak mau ngikut rombongan. Nabi itu mengajarkan kalian kalau melakukan sebuah perjalanan harus ada satu yang diangkat menjadi pemimpin. Namanya Amirus Safar. Ketika sudah ditentukan dalam satu bis pemimpinnya ini, saya bis 2 ya Bunda ya. Bis 3 Ustadz Su'eb, bis 1 Ustadz Unjas misal, ikuti. Jangan jalan sendiri-sendiri. Apalagi ada merasa sudah paham semuanya. Biasanya ini ya, yang seperti itu, dia akan kacau perjalanan umrohnya nanti. Merasa sok keminter, ngikuti saja. Kecuali kalau jadwal bebas silahkan.
yang punya banyak uang belanja sebanyak-banyaknya silakan. Tapi ketika itu adalah jadwal kegiatan, terlebih kegiatannya umroh, jangan jalan sendiri. Ikuti pemimpin Amirus Safar. Dalam hal ini, kalau ada 3 bis, ya masing-masing bis itu ada pemimpinnya. Dengan segala kekurangan kelebihannya, pasti ada kekurangannya, ikuti. Kita sudah berapa puluh kali bawa jamaah, biasanya yang sok keminter itu malah akhirnya kasihan dia. Yang tersesat lah, yang balik ke hotelnya malah kemana-mana lah, dan seterusnya ya. Jadi setelah ihram kita tawaf. Tawaf ngelilingi Ka'bah. Ka'bah nih, Ka'bah 7 kali. Ka'bah harus di sebelah kiri. Nggak boleh kita berbalik badan menghadap Ka'bah, membelakangi, nggak boleh. Dimulai dari rukun. Ka'bah punya pojok. Pojok itu bahasa Arabnya rukun. Rukun pertama namanya rukun Hajar Aswad, karena disitulah ada Hajar Aswad. Paham ya? Rukun kedua namanya rukun Iraki, karena kalau ditarik ke sana ke negeri Irak. Rukun ketiga namanya rukun Syami, ditarik ke sana ke negeri Syam, Damaskus, Syria, dan seterusnya. Rukun keempat ini namanya rukun Yamani, ditarik ke sana Yaman. Dari sini disunahkan membaca doa sapu jagat. Nah, nanti tinggal praktek, teori saja, bayangkan saja. Tawaf harus suci dari hadas besar, hadas kecil. Yang paling berat hanya di tawaf. Kalau sudah tawaf, namanya sa'i, tidak ada keharusan harus suci. Yang namanya sa'i, jalan sambil kentut-kentut pun nggak masalah. Tapi kalau tawaf ini harus dijaga. Guru-guru kami selalu menganjurkan sebelum tawaf, mintalah pada Allah agar selama tawaf Allah jaga wudhu kita. Kita nggak mampu menjaganya tanpa penjagaannya Allah. Sebab kalau nanti batal, repot yang lain. Harus cari tempat wudhu, kalau kita tidak bawa air itu jauhnya luar biasa. Makanya sebelum tawaf biasanya ayo dituntaskan dulu, agar saat tawaf ini benar-benar kita bisa menjaga kesucian diri kita dari hadas kecil, masih punya wudhu. Paham ya? Tawaf. Kemudian setelah tawaf apa namanya? Sa'i. Apa sa'i? Berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali dengan hitungan Sofa ke Marwah sekali, Marwah Sofa 2 kali, Sofa Marwah 3, nanti berakhirnya di Bukit Marwah. Selesai. Setelah sa'i, namanya apa? Tahallul. Apa tahallul? Memotong rambut. Yang laki-laki sunnah menggundul rambut. Biasanya saya nanti di umroh yang ketiga. Umroh 1, 2 kita hanya potong. Ya, namanya tahallul. Setelah sa'i selesai, lalu kita kumpul, kita doa menghadap Ka'bah, kita tahallul. Yang boleh motong ini harus sudah dipotong oleh orang yang sudah tahallul. Tidak boleh sembarangan. Makanya nanti kita kumpulkan, nunggu kami. Kami akan cari orang yang sudah tahallul. Setelah motong, lalu kami akan motong yang laki-laki. Karena insya Allah saya dengan istri, yang istri saya pun nanti juga akan cari orang yang sudah tahallul. Potong, istri nanti motong jamaah perempuan. Paham ya? Namanya tahallul. Ini saja. Dan yang terakhir harus tertib. Tidak boleh dibolak-balik. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dah tertib. Selesai. Setelah itu ngapain Ustaz? Terserah kamu. Mau perbanyak di masjid silakan, tapi tetap ikuti grup.
kegiatan apa besok, agenda apa besok. Kalau pas bebas ya silakan, mau belanja, mau jumpa siapa di sana, mau perbanyak di masjid juga silahkan. Paham ya? Jadi 12 hari itu paling yang kita gunakan untuk umroh hanya 6 jam. Selebihnya makan tidur, santai, jalan-jalan. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah. Dah selesai. Jadi ini yang perlu dipahami Bapak Ibu. Nih. Nggak boleh ditinggalkan kalau 5 perkara ini. Kalau sampai ada yang ditinggalkan nggak bisa diganti dengan dam. Tidak sah umrohnya. Harus dijaga. Terkhusus masalah tawaf ya. Meskipun kalau kita bicara fikih pasti ada perbedaan pendapat. Tapi upayakan kita semampu mungkin mengikuti mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa orang yang tawaf harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau mohon maaf nanti ada ibu-ibu semisal qadarullah kok pas mau tawaf bocor harus konsultasi pribadi dengan mutawif, akan diberi solusi yang itu nggak boleh disampaikan secara umum karena kita akan pindah madhab. Tapi biasanya yang qadarullah bocor ini pertama nggak ikut umroh, kasihan. Kita dulu sebelum di Andalus ya punya jamaah sampai mau umroh ketiga pun masih bocor, baru kita kasih solusi. Solusinya pindah madhab yang membolehkan meskipun kondisinya tidak suci dia tetap boleh tawaf. Tapi itu solusi terakhir. Mudah-mudahan ya nggak ada yang bocor nanti ya. Makanya nggak apa-apa minum pil atau suntik penunda haid itu nggak masalah ya. Agar apa? Benar-benar bisa ngikuti 3 kali umroh sesuai yang dijadwalkan. Selanjutnya Bapak Ibu jemaah semuanya yang dirahmati Allah, niat umroh tadi sudah ya. Niat umroh dibaca sekali lagi, kompak semangat. Labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma umrotan. Sekali lagi. Labbaik Allahumma umrotan. Sekali lagi kompak semangat. Labbaik Allahumma umrotan. Aku penuhi panggilanmu ya Rabb untuk umroh. Nah ini bacaan talbiyah. Jadi kalau sudah labbaik Allahumma umrotan, tidak ada yang dianjurkan untuk diperbanyak kecuali membaca talbiyah. Baca Quran nggak dianjurkan, zikir yang lain nggak dianjurkan. Tapi kalau semisal capek di bus namanya juga 5 jam, semisal kita pengen baca zikir silahkan sholawat. Tapi yang terbaik perbanyak talbiyah. Ini tadi yang kita baca di awal kita manasik. Kita baca sekali lagi yuk. Ikuti ya. Kompak semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti perjalanan di bis kurang lebih 5 jam juga akan dibimbing. Kalau mutawifnya capek, ada yang lain mau bimbing, silakan. Kalau semisal bosan dengan lagu yang tidak ada lagu, nanti pakai lagu, bebas. Kalau semisal sudah agak bosan talbiyah, kita biasanya bersholawat, biasanya bermuhasabah. Pokoknya kalau saya disuruh milih
dari Madinah ke Mekah antara naik bis dan naik kereta cepat, saya senang naik bis. Memang 5 jam, kereta cepat 1,5 jam, tapi nggak asik. Karena terkadang satu gerbong itu tidak semua jamaah kita. Nggak mungkin kita bareng-bareng talbiyah atau talbiyah sendiri keras di sana. Tapi kalau di bis, Masya Allah bisa bercerita, bisa menceritakan tentang sejarah perjalanan Nabi sambil lihat jalan Madinah ke Makkah begitu jauhnya waktu itu Nabi hijrah, asik. Insya Allah ya. Nanti naik kereta cepat ya, Bun? Kereta cepat sama bis nanti? Bis. Nyantai bis. Dah, inilah Ka'bah yang kita kunjungi nanti. Rumahnya Allah. Bangunan pertama kali yang ada di muka bumi. Bangunan pertama kali nih, Pak. Makanya kata Nabi, semua Nabi dan Rasul haji. Hajinya kemana? Ya ke sini. Nabi Adam yang di India ya ke sini. Yang di Palestina, anak turunnya Nabi Ibrahim dari jalur Sarah, Esa, Yakub, Yusuf ya ke sini. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkata mubaraka. Allah telah menyatakan dengan tegas, sungguh bangunan pertama kali yang digunakan untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah di muka bumi ini adalah Bakkah. Bakkah itu nama lain Ka'bah, mubarakah yang diberkahi. Ini Ka'bah. Insyaallah kita sampai ke sana nanti ya. Amin Allahumma. Nah, ketika kita pertama kali masuk masjid, pokoknya nanti tinggal manut. Yang penting pesan saya, jangan pisah dari rombongan. Kita doa masuk masjid, kita bimbing, tinggal nirukan. Yang muda-muda silahkan sambil buka buku manasik. Tapi mohon maaf yang sudah tua-tua ini, apalagi bacaan Arabnya pun juga tidak lancar, tinggal mengikuti saja. Doakan mutawifnya sehat. Itu yang penting itu. Kalau sehat beres, suaranya bisa kenceng. Bapak Ibu tinggal ngikut sambil mandang mutawif yang tampan ini. nunggu dipuji, gak ada yang muji-muji sendiri. Enggak. Kita biasa canda ya. Oke. Ini, kemudian kalau kita sudah turun di eskalator, nampak begitu besar Ka'bah yang selama ini kita rindukan. Mungkin selama ini kita hanya bisa melihatnya lewat gambaran, lewat video, lewat TV. Itu ada di depan mata kita. Nangis pasti. Kalau sampai melihat pertama kali Ka'bah kok nggak nangis, terlalu tebal kotoran hati kita. Nah, kita nanti akan doa, dibimbing juga. Ekote, Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Jadi nanti lihat Ka'bah persiapan doa ya Bu, nggak usah bingung begini, nggak usah. Cukup doakan saya sehat, suara kenceng, tinggal ngikuti. Allahumma sambil mandang Ka'bah. Kalau masih buka-buka buku manasik, nggak ketemu yang lain sudah selesai doa, kadang ketemu salah-salah doa. Ayo pilih mana? Enak ngikuti apa enak baca sendiri? Pokoknya Andalus enak pokoknya. Amin Allahumma. Allahumma zid, ikuti ya. Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran.
Sudah langsung ayo ngikut. Kita cari rukun Hajar Aswad, di sana ada lampu hijau. Sudah kumpul semua, niat. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita praktekkan. Ya. Nah, ini doa lihat Ka'bah. Kalau belajar sesekali lihat, ini artinya ya. Ya Allah, tambahkan kemuliaan, keagungan, kehebatan dan seterusnya. Kalau bacaannya cukup pokoknya aba-abanya ikuti, amini. Kalau ikut kami ya, ikuti, amini. Saya berkali-kali nyarankan, apalagi kalau kondisi tidak terlalu rame dan bisa mendengar suara mutawif, cukup ikuti, amini. Saya paham kok. Kalau sekiranya kalimatnya nggak familiar, sudah cukup amini saja. Ya, amini. Biar kita ini bisa nikmat mandang Ka'bah. Jangan yang lain bisa nikmati mandang Ka'bah, Bapak Ibu ribet buka buku manasik. Nikmati Ka'bah. Tapi ingat, kalau pas tawaf rukun ini harus dijaga. Jangan lengah. Jangan sampai berpaling tubuh kita dari Ka'bah, entah menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Insyaallah sampai kita semua di sini. Amin. Allahumma. Ini bacaannya bebas, tidak harus zikir itu. Nanti pokoknya bagaimana supaya kita semangat saat kita tawaf. Nah, kita bimbing zikir yang familiar saja. Yang sulit-sulit tinggal ngamini, ya? Setuju ya? Subhanallah, masa nggak bisa? Walhamdulillah, masa nggak bisa? Pasti bisa, tinggal ngikuti. Subhanallah. Dan saya harap nanti yang masih muda suaranya keras di samping saya, ya, di samping saya. Biar nanti suaranya bisa didengar yang belakang. Nah, nih Ka'bah nih, ini namanya Ka'bah. Ini bagian-bagian daripada Ka'bah. Paham? Inilah Hajar Aswad. Hajar Aswad ini benda dari surga yang ada di bumi. Ketika Nabi Adam diusir oleh Allah, dikeluarkan dari surga, itu diantara yang dibawa batu Hajar Aswad. Ini namanya rukun. Rukun itu pojok. Tadi dijelaskan ya, rukun. Ini rukun Hajar Aswad. Dari sini kita start dan finish tawaf. Dari sini, di sini kalau dulu nggak ada lampu hijau di atas, dulu garis coklat. Ketika belum ada lampu hijau, jamaah semakin banyak korban. Sebab cari garis coklat, kondisi berdesakan, ketendang-tendang dari belakang, keinjak-injak banyak korban. Makanya sekarang ada lampu hijau di atas. Kita ngelihatnya sudah nggak ke bawah, tapi ke lampu hijau. Kalau kita tepat lampu hijau, berarti kita tepat Hajar Aswad. Dari situ kita mulai tawaf, finishnya juga di situ. 7 kali kita putari Ka'bah. Kita membaca Bismillahi wallahu akbar, dikecup. Setiap kita sampai di rukun Hajar Aswad, Bismillahi wallahu akbar. Lanjut putaran pertama. Yang dibaca apa? Ngikut mutawifnya. Mudah-mudahan mutawifnya selalu itu yang paling penting ya. Amin Allahumma. Nah, ini namanya Syadarwan. Apa? Syadarwan itu pondasi Ka'bah. Orang tawaf kok nyentuh Syadarwan, maka putaran itu dianggap gak sah. Makanya nanti jangan terlalu mepet Ka'bah. Kita biasanya ambil di tengah. Karena kita pengen cepat selesai. Kalau pengen santai nggak berdesak-desakan di sini, ini bisa 2 jam baru selesai. Kalau kita di sini agak berdesakan sedikit, terkadang setengah jam sudah selesai. Itu yang kita pikirkan. Sebab ketika tawaf harus jaga wudhu, itu berat. Kalau sa'i santai, ya, pas tawaf saya selalu memilih di tengah-tengah ini, tidak terlalu dekat ke sini karena khawatir nanti nyentuh Ka'bah atau kaki kita kena Syadarwan yang itu membatalkan putaran tawaf kita. Kita di tengah-tengah, keliling. Ini tadi rukun Iraki, di sini ditarik ke Irak.
Ini namanya makom Ibrahim, bukan kok kuburannya Nabi Ibrahim, tapi di situ bekas kakinya Nabi Ibrahim. Jadi diceritakan saat Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah dibantu Ismail, itu beliau berpijaknya pada batu. Dan subhanallah, batu itu bisa naik turun. Kalau pas nata batanya di atas, batu itu naik. Dan di situ ada bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim di dalam sangkar emas ini. Tapi sudah replikanya. Kalau aslinya ada di museum, ya. Nanti kita putar, ini namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail di sini insya Allah nanti diupayakan dari travel atau pribadi-pribadi, diupayakan nanti bisa sholat di Hijr Ismail. Rukun Iraki, ini rukun Syami, ke sana ke Syam. Ya, ini rukun Yamani. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada 4 rukun. Pojok ini namanya rukun Hajar Aswad. Ini rukun Iraki, karena kalau ditarik ke sini ke Irak. Ini rukun Syami, ditarik ke sana sampai negeri Syam. Rukun Yamani ke negeri Yaman. Ini namanya rukun Hajar. Inilah Ka'bah. Ini namanya multazam. Multazam, tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Ini lebarnya 3 meteran, bukan segini ya. Antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah, inilah multazam. Nyium Hajar Aswad, saran saya kalau lagi rame jangan. Resikonya tinggi, apalagi yang mohon maaf sudah faktor U, jangan. Sudah faktor U tambah punya pengikut namanya asma, jangan. Jangan. Yang masih gagah-gagah saja resikonya besar. Sebab berdesak-desakannya itu luar biasa, ya. Dan itu tidak termasuk program dari travel karena resiko. Kalau mau usaha sendiri silahkan, tapi tetap harus hati-hati, ya. Dah. Tata cara tawaf, ya, penting praktek saja, dimulai dari Hajar Aswad. Mencium nggak mungkin, istislam baca Bismillahi Allahu Akbar. Ada yang menambahkan wow, Bismillahi Wallahu Akbar. Kalau dalam buku manasik coba lihat apa? Ada wawunya nggak? Ada wawunya nggak? Bismi, setiap di rukun Hajar Aswad baca Bismillahi Allahu Akbar. Dah. Terus yang kedua, memutari Ka'bah, melawan jarum jam dan mengkirikan Ka'bah, melawan jarum jam. Posisi Ka'bah di sebelah kiri harus dijaga dengan benar. Selalu saya ingatkan, awas bau, awas. Jangan dibelakangi, jangan berhadapan. Yang ketiga, mutari Ka'bah di luar Ka'bah dan di Masjidil Haram, ya. Maksudnya tidak pepet Ka'bah. Yang keempat, memutari Ka'bah keadaan suci, ya. Makanya saya berusaha tidak yang santai. Yang santai, kalau santai hampir 2 jam nih. Karena saya mengkhawatirkan ada yang tidak bisa tahan lama, tahan menjaga wudhu. Kita agak berdesakan sedikit, tapi cepat selesai. Paham ya? Cepat selesai. Kemudian yang kelima, sudah 4 aja ya. Kemudian setelah itu dilanjut dengan sa'i. Sa'i berlari-lari kecil. Nah, jadi jangan dibayangkan. Dulu kalau saya ngaji fikih, bayangan saya itu ya Gunung Sofa, Gunung Marwah. Sekarang sudah seperti hotel. AC-nya sejuk. Lantainya keramik yang termahal, nggak ada panas. Sewaktu-waktu kita haus, per 10 meter ada air zam-zam. Mau yang dingin, mau yang biasa, cold, not cold, itu ada. Coba. Kalau pas sa'i udah bebas. Mau jalan sambil kentut-kentut, sambil begini-begini, nggak apa-apa. Yang tawaf itu loh, yang harus dijaga. Ya, mau nanti sambil makan, sambil minum. Kalau pas sa'i sudah bebas. Nah, ini jalan Sofa Marwah. Sudah menjadi seperti hotel.
Nah ya, nah ini nanti kita kalau mau naik ke sofa ya, naik ke sofa bareng-bareng. Kita akan bimbing. Inna sofa. Dah nggak usah baca sendiri-sendiri. Yang penting kompak, jangan berpisah dari rombongan. Malah banyak nanti yang gabung dengan kita. Saya sering itu, bukan orang Indonesia. Lihat kita kompak, semangat, bacanya kompak. Banyak yang gabung dengan kita. Sampai selesai mengucapkan terima kasih. Yang penting kompak ya. Kompak. Nanti kalau pas mau naik sofa, kita baca inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Dan seterusnya. Ini nanti kita bimbing. Demi jamaah, saya terkadang menghadap ke jamaah. Makanya saya butuh nanti yang ngawal saya yang kuat-kuat. Biasanya kalau sudah mau naik sofa itu saya menghadap jamaah. Kalau saya nggak ada yang ini, saya bisa ketendang-tendang nanti. Kita bimbing biar bisa satu suara kompak kita baca dzikir-dzikir itu, ya. Nah, itu nanti dipraktekkan. Dah, ini kondisi tempat sa'i. Kalau sudah sa'i, dah selesai. Motong rambut. Minimal, kalau dalam mazhab Syafi'i, 3 helai cukup. Untuk laki-laki, disunahkan plontos. Sebab didoakan Nabi, semoga yang setelah selesai haji umroh menggundul rambutnya. Untuk yang laki-laki didoakan selalu mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah. Terserah kalau bapak nanti dari umroh pertama langsung gundul nggak masalah. Saya biasanya setelah umroh yang ketiga. Dah selesai. Umroh kita selesai. Setelah itu santai ngikuti agenda kegiatan yang telah diagendakan. Tahallul itu apa? Seseorang telah dihalalkan dengan cara apa? Praktek tahallul memotong rambut. Alhamdulillah ini udah selesai. Mungkin sebelum kita praktek, Ustadz Syuib mohon dibimbing untuk praktek cara pakai pakaian ihram. Setelah selesai, atau kita buka tanya jawab dulu, boleh? 5-10 menit kita buka tanya jawab. Setelah itu Ustadz Syuib nanti akan ngajarin bapak-bapak bagaimana cara memakai pakaian ihram dengan berbagai macam pilihannya. Lalu kita lanjut, bismillah. Kita lanjut berpanas-panas ria, praktek manasik teori yang telah kita jelaskan. Demikian. Untuk selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Nah, pertanyaan bagus. Dalam mazhab Syafi'i, bersentuhannya kulit laki perempuan batal wudu. Sengaja, tidak sengaja, syahwat, tidak syahwat. Lalu bagaimana solusinya? Ngikuti masih ulama mazhab Syafi'i yang berfatwa selama kita tidak menyentuh maka tidak batal. Paham? Jangan sampai nyentuh. Bapak-bapak mohon maaf, semisal di sampingnya ada wanita Madinah yang cantik, nggak sabar terus nyentuh begini, ya betul. Tersentuh nggak masalah. Yang penting jangan nyentuh, ya. Nah, itu tidak sampai keluar mazhab Syafi'i. Masih ada ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan selama bersentuhannya itu tidak sengaja dan bukan yang menyentuh, tidak batal. Paham? Tidak batal. Lagi? Cukup? Cukup? Ya, silakan. Salam. Tadinya kan dari turut baik jawab, baik syahid. Bagaimana seseorang pakai alas kaki, dia tertutup mata kaki. Ya. Baik perempuan atau perempuan lah. Oke. Dia tapi sadar dia tertutup mata kakinya. Tapi Nanti, ya. Jadi ada 10 ya.
perkara yang diharamkan bagi orang yang sudah ihram. Itu nanti akan kita jelaskan detail dalam pemantapan manasik saat kita di Madinah. Tapi kita kasih bocoran, di antara 10 itu selain motong kuku, motong rambut bulu, pakai wewangian, untuk perempuan juga haram menutup muka. Seperti itu namanya apa ini namanya? Apa? Masker. Itu masker seharga kambing seperti itu. Ya, ini saya lihat gak ada yang pakai cadar. Sepakat ulama ketika sedang ihram bagi perempuan haram menutup muka meskipun hanya masker. Kalau paksa dia pakai masker, masker seharga kambing, sebab dia harus bayar dam yang paling utama adalah menyembelih kambing. Meskipun ini tergolong dam yang takhir, boleh milih antara nyembelih kambing, tapi jangan sepelekan. Mentang-mentang ada pilihan yang cuma 200.000 lalu kelanggar terus, jangan ya. Paham ya? Dan diantaranya lagi untuk laki-laki tidak boleh memakai sepatu atau sandal yang menutup mata kaki. Tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Kolor sebelum niat harus lepas. Kalau semisal mohon maaf kita pernah punya jamaah itu ya, yang memang over, libidonya terlalu tinggi. Lihat perempuan meskipun tidak buka aurat nggak tahan. Saya kasih solusi, pakai nggak apa-apa, tapi kamu bayar dam. Tapi insya Allah nggak, di sana nggak ada syahwat, ya. Insya Allah aman. Daripada kena dam. Ya silakan. Paham ya? Jadi itu nggak boleh menutup mata kaki. Makanya sandal jepit saja lah. Yang paling enak itu sandal jepit aja. Kecuali kalau nanti pas kita ziarah, jalan-jalan dalam atau luar, silakan pakai sepatu. Kalau pas umroh, pakai sandal jepit saja. Nah sama, nutup mata kaki, baik kaos kaki, sandal, sepatu. Untuk laki-laki, pakai sesuatu yang nutup kepala yang nempel, kopiah gak boleh, topi gak boleh. Pernah kejadian karena saking panasnya, jadi yang selendang itu digunakan untuk nutupi kepalanya. Pak, kena dam, saking panasnya. Dijaga itu. Kadang saking dinginnya di mobil, di belakang kan, kita di depan. Pas jalan ke belakang, diselimuti semua tubuhnya. Nutup kepalanya dengan selendangnya. Itu juga kena dam. Tapi kalau tidak nempel, saking panasnya, kita bawa payung. Nggak masalah. Paham? Ya, nanti di pemantapan manasik, 1 hari sebelum kita berangkat ke Mekah, dijelaskan di hotel, insyaallah. Ada lagi Ustaz, Ibu-ibu. Jadi kalau dia tadinya tertutup tangannya sementara kakinya pakai sarung tangan. Iya. Tertutup semua. Yang dilarang tangan. Apa? Muka aja. Muka. Ya, muka aja. Yang dilarang tertutup muka. Tapi batasan aurat itu kan pergelangan tangan ya, bukan semuanya. Yang penting ini. Cuma ini akan tertutup sempurna kalau memakai yang seperti itu. Ya seperti akan sempurna. Kalau makainya pakaian yang hanya seperti ini, terkadang ini maju, auratnya bisa terbuka. Saya kira cukup ya, karena kita mau praktek di lapangan. Ibu-ibu satu mungkin ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada silakan saya swab langsung aja. Ustaz. Ya, perhatikan. Udah nggak ada, yuk. Biar nggak kepanasan, ya. Khawatir nggak batal pula nanti. Bapak-bapak, saya punya Keniro, langsung berdiri. Bapak yang bawa Keniro, Bukan di muka, langsung berdiri. Yang kita bawa mungkin cukup menyaksikan.
Namun kalau kita sudah sama bersama. Baik, ibu-ibu,